Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ladisa Safa Mauri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi pengantar ekonomi pembangunan yang dengan judul Upaya Minimum Kritis Leibenstein. Baiklah, yang pertama itu teori Leibenstein. Menurut Leibenstein, setiap ekonomi tunduk pada goncangan dan rangsangan. Goncangan berdampak menurunkan pendapatan per kapita sebelumnya, sementara rangsangan cenderung meningkatkan. Negara tertentu menjadi terbelakang karena jumlah rangsangan terlalu kecil dan jumlah goncangan di dalamnya besar. Hanya bila faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan itu mendapat rangsang yang lebih kuat daripada faktor-faktor yang dapat menurunkan pendapatan, maka minimum kritis itu tercapai dan ekonomi akan berada pada garis pembangunan. Pertumbuhan penduduk suatu fungsi dari pendapatan per kapita. Tesis Leibenstein didasarkan pada bukti empiris bahwa laju pertumbuhan penduduk merupakan suatu fungsi dari laju pendapatan per kapita. Ia berkaitan erat dengan berbagai tahap pembangunan ekonomi. Mula-mula tingkat keseimbangan subsisten, laju pendapatan, kesuburan, dan kematian sesuai dengan tingkat kelangsungan hidup penduduk. Jika pendapatan per kapita naik di atas posisi keseimbangan tersebut, maka tingkat mortalitas akan turun tanpa dibarengi penurunan tingkat kesuburan. Akibatnya, laju pertumbuhan penduduk meningkat, jadi kenaikan pendapatan per kapita cenderung menaikkan laju pertumbuhan penduduk. Tetapi kecenderungan ini hanya sampai titik tertentu. Melebihi titik itu, kenaikan pendapatan per kapita akan menurunkan tingkat kesuburan. Dan ketika pembangunan memperoleh momentum, ia juga laju pertumbuhan penduduk tersebut juga akan menurun. Argumen Leibenstein didasarkan pada tesis kapilaritas sosialnya Dumont, yang menyatakan bahwa dengan kenaikan pendapatan per kapita, keinginan untuk mempunyai anak banyak guna menunjang pendapatan orang tua semakin berkurang. Spesialisasi yang semakin meningkat sesuai dengan kenaikan tingkat pendapatan dan mobilitas ekonomi dan sosial akan menyebabkan kenyataan bahwa mengurus keluarga besar lebih sulit dan mahal. Karenanya, laju pertumbuhan penduduk menjadi konstan dan kemudian mulai menurun secara pelan. Sebaliknya, ekonomi maju menuju garis pembangunan yang berkesinambungan, sebagaimana terjadi di Jepang dan negara-negara barat. Menurut Leibenstein, laju pertumbuhan penduduk secara biologis ada di antara 3% dan 4%. Dalam rangka mengatasi kekritisan penduduk ini, diperlukan usaha minimum kritis yang cukup besar. Tingkat pendapatan per kapita bekerja sebagai kekuatan pendorong pendapatan, sedangkan tingkat pertumbuhan penduduk merupakan faktor penekan pendapatan. Faktor lain yang memerlukan pelaksanaan upaya minimum kritis adalah skala disekonomi internal akibat tak dapat dibaginya faktor produksi. Disekonomi eksternal akibat adanya ketergantungan eksternal, hambatan budaya, dan kelembagaan yang ada di negara terbelakang. Untuk mengatasi penyebab depresi ini, pertama sekali diperlukan upaya minimum yang cukup besar. Upaya minimum itu harus lebih besar di atas tingkat pendapatan subsisten, agar roda pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dapat bergerak. Agen pertumbuhan. Agen tersebut merupakan kuantum kapasitas yang terkandung di dalam anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan.
Agen pertumbuhan yang khas adalah pengusaha, investor, penabung, dan pembaharu. Kegiatan-kegiatan yang membantu pertumbuhan itu menghasilkan munculnya kewirausahaan, peningkatan sumber pengetahuan, pengembangan keterampilan produktif rakyat, dan peningkatan laju tabungan dan juga investasi. Kemudian ada rangsangan. Rangsangan ini terbagi menjadi dua, yaitu rangsangan zero sum yang tidak meningkatkan pendapatan nasional, tetapi hanya bersifat upaya distributif. Yang kedua adalah rangsangan positif sum yang menuju kepada pengembangan pendapatan nasional. Tampaknya hanya tipe kegiatan positif sum tersebutlah yang menghasilkan pembangunan ekonomi. Tetapi kondisi di negara terbelakang adalah sedemikian rupa sehingga para pengusaha terlibat pada kegiatan-kegiatan zero sum. Tetapi dalam ekonomi terbelakang ada pengaruh tertentu yang bersifat anti perubahan yang cenderung menekan pendapatan per kapita. Pengaruh-pengaruh tersebut adalah yang pertama, kegiatan usaha zero sum untuk mempertahankan hak-hak istimewa ekonomi memiliki potensi berkembang. Yang kedua ialah tindakan terhadap gagasan dan pengetahuan yang ditujukan untuk menentang perubahan. Yang ketiga adalah perlawanan terhadap gagasan dan pengetahuan baru dan daya tarik pengetahuan klasik dan gagasan lama. Yang keempat, kenaikan pengeluaran konsumsi dapat dipergunakan untuk akumulasi modal. Yang kelima, pertumbuhan penduduk dan angkatan buruh yang ditimbulkannya yang dengan hal-hal lain tetap sama mempunyai pengaruh menipiskan modal yang tersedia per kerja per rasio modal output yang tinggi. Untuk mengatasi pengaruh yang membuat perekonomian berada dalam keadaan keterbelakangan itu, diperlukan suatu upaya minimum kritis yang cukup besar guna menopang laju pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menggairahkan rangsangan positif sum dan menciptakan kekuatan untuk menandingi rangsangan kegiatan zero sum. Sebagai hasil dari upaya minimum kritis itu, pendapatan per kapita akan naik dan cenderung menaik ke tingkat tabungan dan investasi yang pada gilirannya akan membawa kepada yang pertama adalah ekspansi agen pertumbuhan. Kemudian meningkatnya sumbangan mereka pada per unit modal, begitu rasio modal dan output menurun. Yang ketiga, berkurangnya keefektifan faktor-faktor yang merintangi pertumbuhan. Keempat, penciptaan kondisi lingkungan dan sosial yang meningkatkan mobilitas ekonomi dan sosial. Yang kelima, peningkatan spesialisasi dan perkembangan sektor sekunder dan tersier. Kemudian yang terakhir ialah terciptanya iklim yang cocok bagi perubahan mendatang. Proyeksi Leibenstein juga mengasumsikan besarnya upah minimum kritis dalam hal ekonomi terbelakang dengan suatu permulaan penduduk 1 juta. Perhitungannya mengenai tingkat kesuburan dan tingkat kematian didasarkan pada harapan lainnya orang hidup dan dikuatkan dengan keadaan sebenarnya di negara terbelakang. Di samping itu, teori-teori Leibenstein ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Kelemahan dari teori Leibenstein itu adalah pertama, laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan tingkat kematian. 2. Penurunan tingkat kelahiran bukan dikarenakan kenaikan pendapatan per kapita. Kemudian kelemahan yang ketiga ialah mengabaikan usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat kelahiran. Yang keempat, tingkat pertumbuhan lebih tinggi daripada 3% tidak menyebabkan lepas landas. 5. Mengabaikan unsur waktu di dalamnya. 6. Hubungan kompleks antara pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan. Kemudian yang ketujuh ialah dapat diterapkan pada ekonomi tertutup. Demikianlah penjelasan saya pada video kali ini. Salah dan janggal mohon maaf. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.